Oleh karena banyak permintaan dari teman-teman sekalian buat kita bahas lagi tentang Linux gitu ya. Kali ini Pichel akan coba ke approach yang lebih lokal. Dan Pichel akan coba cek salah satu distro lokal ya untuk distro Linux sesuai dengan rekomendasi teman-teman sekalian. Dan kita akan lihat sama-sama seperti apa detailnya. Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini sesuai dengan request kalian kita akan bahas lagi dan kita akan coba oprek-oprek ya, mau akan preview lihat bagaimana distro Linux ya, karena dari beberapa kali Pichel bahas distro Linux, tiba-tiba nama distro ini muncul sangat sering ya, karena teman-teman bilang ini cukup recommended, apalagi ini buatan lokal anak bangsa gitu ya. Jadi kita akan coba sama-sama lihat distronya apa gitu ya. Dan untuk yang kali ini kita akan bahas sebuah distro lokal, yaitu yang namanya Blancon ya. Ini Pichel juga baru dengar gara-gara teman-teman sekalian yang pada rekomendasiin. Jadi Blancon ini memang adalah distro buatan anak bangsa sendiri ya, bangsa Indonesia kita ini sendiri ya. Jadi bangga banget sebenarnya ada sebuah distro yang cukup recommended begini, yaitu Blancon. Dan sekarang ini kalau misalnya kalian bisa lihat di layar, itu tuh dia udah Blancon versi ke-11 dengan codename Uluwatu ya. Jadi ini websitenya, kalau teman-teman penasaran bisa masuk langsung ke blancon.id ya. Ini Pichel coba walkthrough dulu ke websitenya. Jadi katakan bahwa Blancon ini adalah sebuah distribusi Linux yang dikembangkan oleh tim pengemban Blancon. Ini ada foto-fotonya gitu ya, dan ditujukan katanya untuk dunia pendidikan, perkantoran, dan pemerintahan. Oke, nah terus ini jelasin juga fitur-fitur unggulannya. Katanya ada fitur panel kiri, panel kanan, kemudian mendukung layar sentuh. Ini ya, panel kanannya kayak mirip macOS ya, ada begininya ya. Terus panel kirinya ini mungkin seperti kayak start button, cuma jadi panel kiri. Terus kemudian di bagian bawahnya kayak mirip macOS juga. Nah ini pencarian aplikasi, terus kemudian mendukung layar sentuh. Terus kemudian ini apa nih? Ini bagian instalasi nanti kayaknya ya. Selamat datang, memilih bahasa, zona waktu, memilih disk, advanced mode. Ya, kemudian ada preferensi personal data, ringkasan pemasangan, terus kemudian baru instalasi. Ya, sampai selesai. Dia jadi ada 7 step. Nih ya, kita akan coba sama-sama kita install. Oke, ini sebenarnya Pichel cukup bingung ya, karena nggak ada ini buat downloadnya ya. Nih kita cuma simple aja, cuma tinggal klik di sini ya, sambil kita download, kita klik aja di AMD ISO karena kita mau download yang ISO-nya ya, sekitar 7-8 menit. Nanti kita akan skip kalau memang kelamaan. Ini ada sponsornya, tapi Pichel bingung di mana minimum spesifikasinya. Tidak dibahas, saudara. Coba ya, kita ke sini ya. Catatan rilis. Oke, kita coba ke bawah. Sampai saat ini sih belum ada nih informasinya nih. Agak-agak susah juga ya. Ini paling yang kurang adalah spesifikasinya mungkin. Karena kalau kita dari panel halaman depan ini nggak ada informasi sama sekali tentang ininya. Tentang apa minimum spesifikasi untuk menginstall. Namun, teman-teman sekalian nggak usah khawatir karena kita akan installnya ini mempergunakan laptop Dell Latitude E6420 yang Pichel udah pernah review sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nonton videonya, bisa langsung cek aja di link yang sini atau sini? Sini kayaknya ya. Jadi cek aja nanti di sini linknya untuk laptop ini, karena spesifikasi laptop ini sebenarnya sudah cukup outdated, sudah cukup berumur ya. Namun buat keperluan productivity harusnya masih lebih dari cukup untuk kebutuhannya ya. Jadi sekedar gambaran aja, ini prosesornya teman-teman Intel Core i5 2557 dan kemudian RAM-nya juga Pichel udah upgrade jadi 16 GB ya di sistem biasanya ya. Ini itu udah 16 GB dan kemudian untuk OS-nya ini Pichel udah pakai SSD dari Kingston Kingston 120 GB aja. Kita akan coba lihat nanti apakah memang bisa dual boot atau kalau nggak apa-apa kita timpain aja si Windows-nya di sini, karena nanti Pichel biar bisa lebih bersih gitu ya. Walaupun kalau memang bisa di dual boot ya nggak masalah.
Oke. Jadi daripada kita nungguin, sebenarnya Pichel udah ada nih file instalasinya, ya. Nih, Pichel udah ada file instalasinya, jadi kita tinggal buka aja. Jadi filenya ini dalam bentuk ISO, ya, ISO. Jadi kalau untuk install ISO ke dalam flash disk, ini Pichel udah siapin flash disk sebesar 16 GB. Harusnya sih nggak perlu 16 GB banget, karena kalau ngelihat dari file size-nya cuma 1,8 GB, 1,775 nih ya. Paling ya 8 GB juga sebenarnya udah cukup lah. Tapi karena kita yang lagi kelihatan cuma 16 GB, ya udah nggak apa-apa. Nah, untuk pindahinnya seperti biasa kita akan download Balena Etcher. Atau teman-teman kalau yang nggak suka pakai Balena Etcher bisa juga pakai Rufus. Ya, itu harusnya sama-sama aja sebenarnya. Tapi karena Pichel udah kebanyakan pakai Balena Etcher gara-gara Hackintosh segala macam ya, jadi kayaknya ya udah ya Balena Etcher aja ya. Kalau Rufus, kalau teman-teman mau download juga bisa sih. Rufus bentuknya ukurannya lebih kecil. Ini rufus.ie. Ya, tuh. Nanti tinggal download aja di bagian bawah sini. Kalau yang nggak mau install, pakai yang versi portable. Kalau yang mau install, yang versi di atasnya. Oke, ini cuma tinggal tutup. Kecil sih, cuma 1 mega. Ya udah, pakai Rufus aja ya. Pelin-pelan. Oke, Rufus sudah kita buka. Do you want to check update? Yes. Kita colokin flash disknya. Jadi sebenarnya ini flash disknya udah keisi Ubuntu, karena Pichel kemarin sempat ada install Ubuntu. Tapi nggak apa-apa, kita hapuskan saja. Kita akan pilih Blancon 11.0.1. Ya, kemudian ini partition scheme-nya dia set sendiri MBR, volume labelnya jadi Blancon sendiri, terus kemudian file system FAT32, cluster size. Oke, kita leave as it is. Kita start. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya flash disk kayak gini, pastikan semua datanya bersih ya. Jadi kalau enggak nanti datanya bisa hilang. Ya, jadi mending di backup dulu, ditaruh dulu di tempat aman sebelum dipakai. Oke, ini akan copying. Udah mulai kelihatan nih Blancon. Jadi harap maklum ya teman-teman, ini transfernya bakal agak dikit aja lama. Karena ini dia belum ada USB 3.0, sedangkan semuanya masih pakai interface 2.0, jadi ya begitulah, cukup-cukup makan lah interface speednya. 5 minutes later. Oke guys, jadi udah selesai nih 7 menit 15 detik dalam ngopi 1,8 GB aja ke flash disknya ya. Jadi udah langsung ada nih file folder namanya Blancon. Dia kepakainya jadi berapa? Sama juga 1,75 GB. Ini filenya udah ke-copy semua di sini, jadi kita tinggal restart aja, semoga nggak ada masalah. Kalaupun Windows-nya hilang ya udahlah ya, pasrahin aja, nggak apa-apa, nanti tinggal install ulang lagi. Ini karena udah SSD jadi udah cepet. Jadi sebenarnya buat teman-teman sekalian kalau memang udah punya laptop tua atau PC tua gitu ya, sebenarnya salah satu cara untuk mempercepat gitu ya, kayak berasa baru lagi, pasti jelas SSD. Oke, ini UEFI boot. Nah, teman-teman nggak bisa lihat sebenarnya pasti ya. Ini tuh jadi kita ada pilihan UEFI boot, kita pilih UEFI drive. Harusnya nanti kalau udah mulai masuk ini teman-teman baru bisa lihat grafiknya. Ya gitu sih sebenarnya kelemahan kalau laptop ya. Kalau laptop ini jadinya teman-teman nggak bisa lihat. Oke, jadi teman-teman ini dari tadi Pichel coba otak-atik ya untuk displaynya. Jadi sebenarnya baru tadi booting, masuk welcome langsung muncul begini ya. Jadi bukan muncul begini sih, maksudnya muncul langsung home-nya. Jadi Pichel tadi belum ada sempat select apa-apa. Namun yang menjadi concern Pichel langsung di awal adalah ini kan karena pakai laptop ya. Ini Dell yang Latitude E6420, terus kemudian Pichel pakai HDMI capture card. Ini grafiknya itu atau tampilan layarnya itu tuh nggak bisa duplicate teman-teman. Jadi kalau misalnya kita geser ke bagian bawah sini, ya di bagian device, ya di sini kan ada nih display gitu ya. Ini nggak ada tuh yang namanya duplicate, jadi adanya cuma join display, yang which is dia akan extend, ya. Dan juga kemudian yang single display. Jadi single display itu adalah dia cuma muncul di layar laptop recordernya Pichel, tapi di laptop utamanya Pichel sengaja matiin, biar nggak ada terlalu banyak gangguan. Ya, jadi biar teman-teman paham apa aja perubahannya tadi. Nah, ini sebenarnya kita belum ada install apa-apa, jadi ini udah langsung masuk kepada environment-nya. Jadi ini kalau begini tuh biasanya kalau buat teman-teman yang baru kenal Linux, ini tuh adalah kayak apa ya, kayak live
view-nya gitu lah istilahnya. Jadi kita nggak perlu install apa-apa, kita udah bisa coba trial dulu akan distronya. Jadi kalau misalnya nyaman, lanjut. Kalau nggak, ya udah gitu. Ya sama kayak pasangan aja gitu istilahnya. Pacaran ya, kalau udah suami istri jangan. Kalau udah suami istri puas kagak puas, terus harus jalan, nggak boleh pisah. Ya, ingat. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi ini tampilannya sebenarnya langsung begini. Ini background-nya cukup eye-catching ya, warna oranye-oranye gini ya teman-teman. Ya, nggak penting banget sih. Di sebelah bawah tuh kalian bisa lihat ada ininya, kayak ala-ala macOS begitu. Ya, ada beberapa aplikasi, setting, terminal, screenshot, kalkulator, audio sheets. Terus kalau misalnya kita geser ke kanan, ini tuh ada yang tadi yang right bar-nya. Jadi contohnya untuk sistem setting, semua pengaturannya ada di sini nih. Ya, ada jamnya di bagian bawah, kemudian ada weather-nya kita bisa atur, ada music player, ada bookmarks. Ini ada pengaturan-pengaturan jadi kayak ala Windows. Nah, ini adalah sistem aplikasinya. Jadi aplikasi-aplikasinya tuh udah ada di sini semua. Ya, tuh ada logout, ada lock screen, ada restart, ada shutdown. Terus kemudian ada pengaturan-pengaturan semua nih. Administration, preference, system tools, science, sound and video, internet graphic. Ya, tuh, semua udah ada di sini. Ada kendalanya teman-teman, jadi Pichel tadi coba restart ya, bahwa kalau misalnya kita koneksikan kepada, contohnya kayak Pichel ke capture card begini, maka pada waktu menu instalasi di awal itu dia akan munculnya tuh seperti kayak dual screen gitu, jadi kayak extend screen, dan karena memang nggak ada fitur duplicate sehingga akan kesulitan. Jadi Pichel harus bypass dulu instalasinya, tapi sebenarnya kita bisa installnya dengan cara kayak begini teman-teman. Jadi kita masuk ke bagian applications, terus dari sini kita cuma tinggal ketik install. Install. Nah, ini terus kemudian ada pilihan namanya install blank on. Nah, ini menu yang tadi baru muncul. Nih, jadi pertama kita akan pilih bahasa. Bahasanya ada English, ada bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia dong. Ya kan? Kita nasionalis banget pokoknya. Pasang blank on. Terus kemudian kita pilih zona waktu karena kita ada di Jakarta, jadi kita Jakarta. Lanjut. Kemudian tujuan pemasangan. Nah, ini tujuan pemasangan kita harus pilih di sebelah mana. Mau ke flash disk ataupun ke SSD-nya. Ya. Nah, ini baru kita bisa pilih partisinya. Jadi sayangnya partisinya kita belum ada buat yang komplit gitu ya. Jadi ini cuma ada satu gede NTFS. Masuk kepada mode mahir. Sebenarnya bisa dikecilin nggak ya? Wah, nggak bisa. Harusnya kalau kita masuk ke Windows, tadi kita mungkin bisa atur biar kita bisa dual boot sebenarnya nih. Ya, kalau kayak gini jadinya agak susah-susah gimana gitu. Nggak apa-apa lah ya. Untuk kali ini kita akan hapus aja semua di dalam SSD-nya. Jadi biar blank on semua di sini. Oke, kita lanjut. Ini pemasangan bersih. Ya, lanjut. Oke, kemudian masukkan preferensi personal Anda di bawah ini. Nama komputer, Pichel. Kok kayaknya nggak ada. Oh, nggak bisa gede guys. Pichel Blancon. Nama Pichel. Nah, di sini baru bisa. Nama pengguna Pichel. Nggak bisa lagi. Pichel. Nama pengguna juga harus kecil ya guys. Yang ini juga harus kecil. Kata sandi kita masukin aja tes. Ulang kata sandi tes. Nah, masuk secara otomatis. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, ini dia ringkasan pemasangan. Nah, kalau udah kita tinggal pilih pasang blank on. Nah, ini akan install ya. Kita tungguin aja. Ya, sampai sekarang kagak ada indikatornya. Jadi, ini lampu USB-nya juga nggak kedap-kedip ya. Terjadi galat saat pemasangan. Apaan terjadi galat? Apa galat?
Hah? Salah. Bahasa, kenapa nggak masalahnya dia bilang? Karena kalau masalah ada salahnya. Kalau ini salahnya bukan di dia ya. Dia nggak mau disalahin. Dia mau galatin. Kok bisa ya? Oke, coba lagi guys. Itu kayaknya mungkin ada salah. Hah? Ada gangguan kan? Ya, ini aksi kita buat dulu satu, ukurannya jangan 111 GB. Coba kita buat 100 GB. Ya, jenis partisi ini adalah yang primary. Mount point-nya kita pilih yang ini aja. Oke, buat partisi. Terus kemudian yang ini kita jadiin swap. Primary, mount point, use as a swap. Ya, oke. Dah, ini kayaknya udah beres. Kita pilih terapkan. Nama komputer, semoga nggak gangguan lagi guys. Kata sandi, tes. Ini juga tes. Masuk secara otomatis. Lanjut, pasang belangkon. Oke, semoga nggak ada error lagi. Nggak ngerti lagi sih kalau ada error. Oke, kayaknya jalan. Kalau tadi benar-benar nggak ada sama sekali progresnya, kalau ini ada progresnya dikit. Kayaknya dia nggak bisa ngeset sendiri gitu partitionnya, jadi harus kita set juga seperti detail kayak tadi mount point-nya, terus kemudian swap-nya juga harus kita setting, baru dia mau jalan kayak gini nih. Ya, kalau kita anak-anak zaman dulu sih biasanya taruh di sini nih. Tuh. Kalau nanti lewatin panahnya berarti tandanya oh jalan instalasinya gitu. Tuh zaman dulu kita kayak gitu. Atau anak zaman sekarang. A few minutes later. Oke, ini kita udah mau selesai, guys. Udah tinggal di ujung-ujung. Merapikan sistem dan nah, ini dia. Pemasangan selesai, sistem Anda sudah siap, silakan memulai ulang untuk masuk ke sistem Anda yang baru. Jadi kita ada pilihan kalau memang masih ada yang mau dikerjain, lanjut menggunakan sistem mode live, atau kalau enggak kita tinggal restart untuk masuk ke mode dalam SSD-nya. Ya, jadi Windows-nya udah kehapus ya, ini kalau kayak gini kondisinya. Oke, kita cabut. Oke, ini teman-teman harusnya di boot-nya nggak akan bisa lihat, gara-gara ini di laptop, jadi dia masih ngutamain yang di sini. Jadi sebenarnya ada UEFI boot blank on nih muncul. Ada pilihan GNU Grub version 2.02. Ya, tampilan normal doang sih teman-teman. Kalau teman-teman mau penasaran kepo nih kayak gini tuh lihat. Terus kita next aja. Oke, ini dia masih dengan konfigurasi dual screen yang sama nih ya. Jadi teman-teman kalau ini yang teman-teman lihat biru ini adalah dual screen-nya, tapi sebenarnya di Pichel di sini bisa ngelihat layar utamanya. Jadi oleh karena itu Pichel akan setting lagi untuk di capture card yang ada utamanya ya. First impression dia jadi lebih fluid ya, tampilannya jadi jauh lebih cepet dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, kita akan buat dulu ke screen Elgato. Ya. Dan Pichel juga nggak bisa langsung Full HD, ini harus main ke 1280x720 dulu, baru nanti setelah udah selesai muncul di secondary screen, baru Pichel naikin ke Full HD. Nah, oke, baru kita keep this configuration, jadi teman-teman bisa lihat juga layar. Ya, ini tampilan orange-nya yang tadi, background standarnya, yang Pichel juga udah bilang tadi, di sini di bagian bawah, ini untuk tampilan-tampilan quick shortcut-nya. Oke, terus kemudian di sebelah kanan ini adalah untuk menu utamanya, semua notifikasi. Ya, tuh teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita mau koneksi Bluetooth ataupun koneksi yang lain. Dan di sebelah kiri ini adalah untuk menu tampilan utamanya semua. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalau mau bahasa Inggris juga bisa. Jadi cuma punya 2 bahasa. Oke, sekarang kalau setelah instalasi, Pichel yang paling penasaran adalah untuk ngecek apakah semua hardware yang ada di laptop ini langsung ke-detect secara otomatis atau enggak. Ya, jadi kita akan coba lihat, mulai dari Wi-Fi. Wi-Fi ini bisa langsung connect, nih ya, ada Wi-Fi yang ada di rumah ini.
Bisa langsung kebaca. Kita masukin passwordnya dulu. Ya, kita sambung. Nanti notifikasi Wi-Fi-nya ke sini. Sangat cepat koneksinya. Ya, nggak pakai lama, langsung terkonek. Terus kemudian kita lanjut lagi Bluetooth. Bluetooth apakah kedetek? Coba ya. Oke, dia bisa hidup. Lagi nyari perangkat. Oke. Bisa ngedeteksi akan Bluetooth yang ada di rumah. Kita matiin lagi. Kemudian latar belakang. Ini latar belakang buat ubah wallpaper. Jadi kalau misalnya kita klik 2 kali, ada gambar latar belakangnya. Ya, bisa kita pilih gambar latar belakang. Tapi gambarnya kenapa nggak bisa keklik ya? Iya, nggak apa-apa deh. Nggak tahu apakah lemot atau apa. Terus kemudian notifikasi, juga ada pop-up notifikasi, yang kayak tadi teman-teman lihat di sebelah kanan kalau koneksi Bluetooth gitu ya. Apa koneksi Wi-Fi. Terus kemudian ada cari. Terus ada wilayah dan bahasa. Ada akses universal juga nih buat zoom, ukuran kursor. Mau misalnya ukuran kursor yang lebih besar. Ya, biar teman-teman gampang lihatnya. Terus ada akun daring. Ini kita bisa konekin kepada contohnya Google, Microsoft, Facebook, biar dapat notifikasi langsung. Ini bisa juga langsung ke sini. Contohnya kita masukin Google kali ya. Oke, ini masukin emailnya Pichel Media Group. Terus kemudian kita udah masukin password, kita udah login. Ini nanti tuh akan banyak terpengaruh ke ini nanti tuh. Jadi kita bisa baca email, bisa dapat notif-notifnya langsung dari distro-nya gitu ya. Oke, ini kita udah bisa langsung synchronize email, kalender, kontak, obrolan, dokumen, foto, berkas, pencetak, langsung semua connect kepada Google account kita. Ya, jadi kalau misalnya buka email ataupun apa, harusnya udah langsung terkonek semua di situ. Terus lanjut lagi ke settingnya, ada privacy, di mana privacy ini untuk lock screen, ya, kunci layar, kemudian ada layanan lokasi. Ya, layanan lokasi ini akan sangat membantu, contohnya kalau buat kayak cuaca gitu ya. Kalau yang masalah concern privacy, lebih baik nggak usah dihidupin, tapi karena buat tunjukin ke teman-teman, jadi nggak apa-apa lah ya. Ini ada sharing juga, ini sharing buat lebih ke arah networking, ya, nama komputer kita di network. Kemudian suara juga nih. Ya, suara bisa diatur dengan baik. Tuh. Dengar nggak suaranya tuh? Muncul, jadi aman. Terus daya, apakah kedetek juga? Daya, ya, kedetek juga, baterainya langsung keisi. Terus bahkan mouse Pichel juga langsung kedetek nih, wireless mouse MX Master 2S. Plus informasi baterainya 55%, mantap. Terus kemudian ada kecerahan papan tik, apakah kita bisa atur? Oh iya, bahkan untuk backlight-nya juga kita bisa atur nih dari sini nih, mantap nih. Ini ada settingannya semua, penghematan daya, tombol suspensi otomatis. Ini buat pengaturan power saving ya, jadi kalau misalnya menggunakan tenaga baterai, kalau 30 menit, maka dia langsung sleep gitu. Dan juga kalau mau tombol power ditekan, dia akan suspend, akan sleep, akan mati, hibernate, atau nggak ngapa-ngapain. Harusnya bahasanya kayaknya bukan apapun kali ya, tidak terjadi apa-apa atau apa ya, gimana ya bahasanya, bukan apapun. Oke, ini buat jaringan. Terus kemudian bagian perangkat. Nah, perangkat ini tuh printer di rumah Pichel ini udah langsung bisa kedetek, Epson L6190. Nggak perlu pakai di install karena memang sudah langsung connect ke jaringan, dia langsung detect juga sendiri. Papan ketik, ini untuk keyboard, tetikus. Apa tetikus? Tikus mouse kali ya. Tampilan, kemudian media lepasan, tablet Wacom, sama warna. Oke, kayaknya itu bagian perangkat-perangkat. Kemudian ini kalau untuk rincian, ini kayaknya lebih ke arah tentang detailnya, speknya kita seperti apa, kemudian tanggal dan waktu,
waktu, kita pilih aja zona waktu otomatis juga, sama aplikasi bawaan. Jadi Blancon ini tuh base-nya dari GNU, ya, Gnome, kalau bahasa gaulnya Gnome. Ya, jadi ini udah yang versi 3.26.2, ini nggak tahu apa hubungannya sama yang 11 tadi. Ya, mungkin ini versi apalah, kita nggak tahu. Jadi kita akan coba lihat aplikasi-aplikasinya apa-apa aja nih teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit sebenarnya, langsung muncul semua. Ini di pendidikan ada untuk resep, ada Gcompris permainan interaktif. Nah, ini bisa langsung ada resep nih teman-teman. Kita nggak perlu lagi cari-cari, ini udah langsung ada informasi resep nih di dalam aplikasi bawaannya, ya kan, bahannya apa aja. Cuma kalau yang Pichel bisa lihat di sini ya, walaupun kita pilih bahasa Indonesia gitu ya, tapi menunya ini semua dalam bahasa Inggris tuh, jadi nggak konsisten di semua tampilan. Jadi ini masih tetap bahasa Inggris nih ala resepnya. Dan juga kalau kita lihat nih resepnya juga resep-resep yang luar negeri ya, bukan resep Indonesia ya. Kayaknya ketoprak gitu nggak ada gitu kayak. Gado-gado, sate padang gitu kan. Coba kita search ya. Ketoprak. Ah, nggak ada. Ini masukan nih, nggak boleh rasis. Jangan resep luar negeri doang, resep lokal juga kalau bisa dimasukin. Terus kemudian ada permainan ada Gpromise, permainan edukatif. Kok kenapa dari tadi Gpromise, Gcompris? Ada Pac-Man. Nah, gamenya ada Pac-Man. Insert coin. Nah, kita bisa langsung main nih, guys. Nah, kita bisa langsung mainin. Ya, jadi gamenya begitu. Ini kayaknya dari Google ya, Google Pac-Man nih. Jadi, ya lumayan lah buat waktu-waktu luang daripada nggak ada sama sekali. Terus kemudian kita lanjut lagi, ada lagi aplikasinya. Grafik ada GNU Program Manipulator Gambar. Ini harusnya apa? Grab kali ya? Image Magic, LibreOffice Draw, penampil dokumen, terus kemudian ada lagi internet, ini ada Firefox, Corebird, perkantoran ada LibreOffice, jadi office bawaannya ini ada Libre ya, lagi-lagi Libre lagi. Coba ya kalau kita buka LibreOffice Writer, ini buat Word-nya nih kalau salah. Ya, tampilannya sih ya agak sedikit berbeda ya dari Microsoft Office. Ikon-ikonnya semua ada di sini, dan juga bahasanya masih tetap bahasa Inggris, bukan ngikutin bahasa Indonesia yang kita udah pilih sebelumnya. Oke, kita coba testing. Nah, gitu. Terus kemudian kalau kita save as, oke, nah ini save as, kita bisa pilih mau nge-save jadi apa, ODF, ataupun OTF, ataupun Microsoft Word. Nah ini docx, bisa juga langsung. Oke. Nah, begitu. Jadi kalau buat kita yang butuh cuma buat sekedar ngetik-ngetik, buat apa, kayak toko-toko online, kayaknya gini-gini juga udah cukup nih. Karena urusan Office-nya juga udah lengkap. Yang writer nih untuk si Word, kemudian ada juga yang draw. Ini draw nih buat apa, kayak publisher biasanya, atau mungkin buat kita yang editing simple bisa pakai draw. Terus ada lagi Impress, ini Impress buat PowerPoint ya teman-teman. Tuh. Udah langsung ada template bawaannya, bisa tinggal diklik, ya kan. Ke kanan, new slide. Not bad. Mantap. Kita tutup, ini juga kita tutup. Oke.
Dan selanjutnya ada suara dan video, ada Audacious, ada VLC, Iptek, ada LibreOffice Math, tadi udah ada di bagian perkantoran. Terus kemudian ini dia pilihan-pilihannya, perangkat lunak. Oke, ini buat kayak store-nya ya kayaknya ya, katalog perangkat lunak. Jadi kayak apa? App Store-nya gitu. Nah, jadi kalau kita mau cari aplikasi yang nggak mau ribet, sebenarnya bisa langsung di sini nih. Komunikasi, grafis, tambahan. Nah, kayak gini misalnya. Kita tinggal klik aja pasang. Kita pilih aktifkan dan pasang. Wah, malah nggak bisa diinstal. Coba kalau ini, peta sederhana. Aktifkan dan pasang. Tidak bisa memasang karena tidak didukung. Oke, dia masih nge-download. Kita biarin aja dulu. Kita akan masuk kepada jaringan server Pichel. Jadi sejauh ini server Pichel tuh bisa didetect dan juga Pichel bisa ngeliat beberapa foldernya di situ. Namun untuk masuk ke bagian dalamnya ini agak sedikit kayak lama lah gitu. Jadi isinya cuma kayak memuat begini doang. Cukup lama muter-muternya. Jadi kayak agak kurang, kayak apa ya, kurang snappy aja gitu. Nah, masih muter-muter terus memuat. Pichel udah coba mounting kedua yang ada di server nih. Satu yang transit, satu yang media storage. Karena di media storage ini Pichel ada video yang mungkin kita akan coba tes untuk puter ya. Tapi kalau nggak bisa juga ya udah kita coba tes dari YouTube aja. Ini kan kayak Pichel habis ngetik U gitu ya buat search ke Google itu kayak butuh hampir beberapa detik gitu untuk bisa masuk. Nah, kan setelah Pichel udah klik U gitu misalnya baru muncul, udah klik YouTube nanti masih baru beberapa detik lagi kemudian baru masuk lagi ke dalam YouTube-nya. Jadi ya nggak tahu sih sebenarnya permasalahannya apa, cuma kalau di Windows sejauh ini nggak ada masalah, cuma di sini aja nggak ada masalah. Nah, udah lama-lamain nunggu, terus tiba-tiba folder kosong, guys. Mantep banget di sini. Coba kita ini, lock masuk jarak jauh. Nah, YouTube-nya udah baru mulai kebuka. Wah, lama banget, guys. Masuk server, ini kita tutup aja deh. YouTube aja nggak buka-buka nih. Wah, langsung deh ya. YouTube Pichel. Tuh, lemotnya. Lemot banget, guys. Wah, ada Bali, Batak Toba, Bugis, Jawa, Renjang, Sunda. Wah, pilihan keyboardnya sampai bahasa Sunda ada, guys. Mantap. Batak Toba juga ada. Luar biasa. Ini Pichel udah klik dari tadi ya, teman-teman. Jadi masih waiting terus loh. Lihat nggak di sebelah kiri bawah? Kan, ya kiri bawah. Lot of boring math later. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini setelah beberapa lama nih videonya baru muncul nih. Ya, terus kemudian masih agak kayak nge-lag gini, lemot-lemot. Jadi kayaknya mungkin optimisasi Wi-Fi-nya masih belum sempurna banget ya, karena ini keputus-putus begini nih. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sebelah kanannya juga masih pada kosong, ya masih belum pada ke-loading. Bagian bawahnya juga nggak ke-loading, tapi suara keluar. Tuh. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan YouTube seperti dengan request kalian sesuai, kayaknya udah dari 10.000 subscriber ya kalau nggak salah ya. Jadi sekarang kita akan coba sama kalian untuk masuk. Tuh, videonya sih jalan, nggak masalah, cuma nunggu ke situnya agak sedikit lama ya. Sebenarnya sih kayaknya udah kepanjangan ya, kayak Pichel ngejelasinnya ya. Jadi sekedar buat informasi aja biar kita tahu bagaimana bentukan distro buatan anak lokal atau anak bangsa sendiri ya, yaitu Belangkon ini. Impresi Pichel sih pertama sih cukup baik ya. Bagaimana tampilannya bersih gitu ya, dan dia menggunakan basis GNOME di sini. Tapi ada beberapa
hal-hal yang mungkin mereka bisa improve. Yang pertama tuh kayak masalah konsistensi yang walaupun Pichel tahu itu susah banget. Jadi kayak contohnya kayak tadi bagian resep itu semua masih dalam bahasa bahasa Inggris gitu ya. Karena memang mungkin source-nya dari bahasa Inggris. Terus kemudian kayak office-nya juga dia nggak bisa ngikut langsung bahasa Indonesia juga. Ya, tapi memang itu karena semua pada third party. Dan ya paling cuma tinggal kayak sekitar ini aja sih biar lebih snappy gitu loh, biar lebih cepet gitu. Kalau kita klik langsung muncul, kita klik langsung nongol gitu. Padahal ini kan udah pakai SSD juga ya, jadi ekspektasi Pichel sebenarnya agak tinggi untuk bisa lebih fluid gitu. Apalagi mengingat kalau misalnya di Windows bisa jauh lebih fluid, kenapa di sini nggak bisa gitu kan? Apakah memang sistem requirement yang terlalu rendah atau mungkin gimana? Tapi menurut Pichel impresi di awalnya sudah cukup bagus ya, apalagi untuk sebuah sistem operasi yang terus di-maintain hingga saat ini. Kalau untuk urusan aplikasi, ya bawaannya udah cukup lumayan. Office ada, media player ada, walaupun Pichel belum bisa play videonya karena susah banget connect ke server. Terus kemudian kalau kita mau install aplikasi, sebenarnya tadi dia siapin untuk ininya ya, untuk aplikasi App Store-nya, perangkat lunak ini. Namun ada beberapa, jangan-jangan hampir semua aplikasinya tuh pada nggak bisa kepasang nih. Ya kayak gini tuh, tidak bisa memasang peta, terus kemudian balik lagi contohnya kita kamus, kita klik gitu ya. Nah, tuh banyak yang kayaknya masih kurang polish aja gitu kalau menurut Pichel. Ini kayak pasang, coba kita pasang lagi. Gitu, tidak bisa memasang dokumen karena tidak didukung. Jadi hal-hal seperti itu sih yang bikin mungkin buat yang first time user Linux jadi ngerasain kayak, oh Linux itu ribet ya, kalau misalnya kayak Windows gampang ya gitu ya. Harusnya mereka bisa kejar di hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang menurut Pichel sih cukup basic. Namun ya first impression-nya sangat bagus sih menurut Pichel. Buat pengganti kita yang mungkin punya laptop jadul ataupun PC-PC jadul, bisa lah coba kita installin kayak gini. At least buat biar kerjaan-kerjaan Office ataupun Excel ataupun PowerPoint masih bisa dikerjain lah. Ya paling itu aja sih sekedar tampilan singkat dan juga overview dari Blancon. Ini versi yang Uluwatu ya benar, Uluwatu. Yang Blancon versi ke-11 ya. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalnya mau coba tes ya sendiri, mana tahu mau penasaran juga, nanti bisa akan cantumin linknya di bawah. Dan buat teman-teman yang mungkin punya tips and trick terkait dengan Blancon ini, atau mungkin yang udah pernah lebih dulu nyoba gitu ya, udah pernah coba install gitu ya, coba aja komen di bawah apa sih yang hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan user experience kita di Blancon yang versi ke-11 ini gitu ya. Mana tahu kalian yang jauh lebih advance dibandingin Pichel, kalian bisa juga put komen di bawah. Dan buat kalian mungkin ada pertanyaan, nanti Pichel juga coba jawab semampu Pichel, tapi kalau enggak nanti teman-teman juga yang lain bisa bantu jawab. Oke, paling itu aja sih buat teman-teman yang suka akan video ini, pastikan kan untuk hit like dan juga kalian share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini ya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, buat kalian yang penasaran tentang game gitu, atau mungkin yang kalian yang gamers banget, bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi, itu Pichel Main Game. Atau buat teman-teman yang penasaran di belakang layar dari Pichel, bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi, yaitu namanya PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.